Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya di dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam pada kesempatan pada malam hari ini, saya akan berbagi pengalaman sedikit mengenai mata batin. Untuk kalian semua dimanapun Anda berada, yang mungkin pernah mempelajari doa-doa untuk membuka mata batin, ataupun mantra-mantra, ataupun campe-campe membuka mata batin, di sini akan saya jelaskan pengalaman pribadi saya mengenai mata batin. Sebelum saya mempelajari ilmu spirit ataupun ilmu kebatinan, saya tidak mempunyai mata batin ataupun tidak mempunyai kepekaan mata batin. Tetapi sekarang kok saya bisa. Itu karena apa? Karena doa, ataupun karena amalan, ataupun karena mantra. Makanya di sini akan saya jelaskan, karena mata batin saya terbuka bukan karena doa, bukan karena mantra, bukan karena campe-campe. Ya, ini bisa kalian praktekkan nanti, bisa kalian pelajari. Ya, kalau kalian ingin mengikuti perjalanan apa yang sudah saya jalani. Mata batin itu sebenarnya ini tidak dibuka dengan doa pun bisa sebenarnya. Karena saya sendiri tidak melakukan campa-campe, baca mantra ataupun apa, tetapi mata batin saya terbuka. Jadi suatu ketika dulu, sebelum saya mempelajari ilmu spiritual ataupun apa itu, dulu saya seorang pemburu. Ya, saya dulu seorang pemburu. Pemburu apa itu? Pemburu binatang. Yang jelas dulu saya ini seorang pemburu binatang. Ya, yang eksplornya itu malam hari. Pemburu binatang, pemburu hantu. Yang jelas bukan pemburu janda ya. Ini pemburu binatang dan pemburu hantu dulunya. Sebelum saya terjun ke dalam dunia pemburu hantu, terlebih dahulu saya pemburu binatang, terutama ular. Nah, di situ sering saya berangkat tengah malam sendirian, tanpa ada pendamping siapapun. Sering saya melihat ada kejanggalan, sering mendengar suatu suara, sering melihat ada kelebatan. Itu yang membuat saya semakin berani dan semakin berani, semakin penasaran. Dan berjalanlah selama sekitaran 5 bulanan. Itu posisi di kampung pemirsa ya. Berjalanlah sekitaran 5 bulanan saya menjalani berburu malam itu. Sekitar 5 bulanan itu udah mulai yang namanya sangat sensitif, bisa mencium aroma yang tidak wajar, sering melihat kayak fenomena penampakan gitu. Jadi semakin kita sering melihat hal seperti itu semakin akan kita terbuka. Inilah yang membuka mata batin tanpa mantra. Ya, kalau kalian ingin melakukan cara ini, boleh kalian cari tempat yang angker ataupun tempat yang sunyi, yang jauh dari tempat keramaian. Bisa dijalankan, terserah kalian. Mau setiap malam silahkan, mau coba-coba 1 malam saja ya silahkan. Ya, ini tanpa mantra, tetapi harus persiapannya harus
matang. Karena tidak ada pembimbing, tidak ada teman. Seumpamanya kalian ingin melakukan ataupun ingin mencoba cara ini, boleh kalian coba, tetapi jangan coba-coba ya. Kalau tidak ada pembimbing ataupun tidak ada teman, resiko ditanggung sendiri. Pertama-tama kalian persiapkan dulu garam kasar ya, garam kasar ya, jangan sembarang garam. Garam kasar itu yang ada di toko-toko kembang, itu garam yang kasar lah intinya. Persiapkan garam itu, lalu kalian pergi tengah malam ya, tentunya ke tempat yang jauh dari tempat keramaian, di kuburan, di kebun, nggak apa-apa, yang penting jauh dari tempat keramaian. Di situ kalian duduk saja. Kalau sudah sampai lokasi, kalian duduk saja sambil kerokok, sambil apa, terserah. Nah, nanti kalau kalian kuat ya, kalau kalian kuat, tidak takut, itu biasanya semakin larut, itu semakin banyak kejanggalan-kejanggalan yang kalian hadapi di situ. Entah itu dari suara, entah itu dari suara orang ketawa, orang menangis, suara anak kecil, pokoknya suara pasti ada. Dan yang anehnya lagi, seumpamanya kalian di tengah-tengah hutan, tidak ada air mengalir, tidak ada sungai, tiba-tiba ada suara air mengalir. Itu yang anehnya di situ. Dan itu pun sering saya merasakan seperti itu. Karena antara alam manusia dan alam gaib itu sebelahan. Ya, sebelahan. Begitu juga kita dengan bangsa jin itu bergesekan. Setiap hari kita bergesekan. Di sini pun saya sedang bikin video, ada sekeliling saya ada. Karena kita bergesekan dengan makhluk tersebut. Jadi seperti itu. Kita lanjut pembahasan ke mata batin tadi. Ketika kalian sudah bisa mendengar suatu suara-suara tersebut, itu pertanda bahwa kalian sudah bisa merasakan itulah alam gaib. Ya. Dan jika kalian melihat penampakan secara jelas, kalian boleh lari. Ya, jika kalian takut, kalian boleh lari. Sebelum kalian lari, taburkan terlebih dahulu garam kasar tersebut ke makhluk tersebut. Jika makhluk tersebut mengejar kita, taburkan, baru kalian lari. Itu tidak akan mengejar. Seperti itu ya. Ini yang membuka mata batin tanpa mantra. Jika kalian rutin latih terus setiap malam, kalian bisa melihat penampakan yang seperti itu, bisa mendengarkan suara-suara yang janggal, itu nanti akan bangkit dengan sendirinya. Dan ini tidak ada resiko ya, ini tidak ada resiko. Resikonya itu tadi, jika makhluk tersebut nongol lalu mengejar kita, lalu kita taburkan garam kasar tersebut, lalu kita lari, itu udah beres, gak bakalan mengejar sampai rumah. Beda sama membuka mata batin dengan doa ataupun mantra. Ini jika tidak ada pembimbing, itu akan berakibat jiwa kita ataupun pikiran kita akan goyang, karena tidak ada yang ngarahin. Seperti itu. Tapi kalau membuka mata batin tanpa mantra, lewat nyali kita, mengadu nyali kita, itu tidak ada efek. Ya, modal keberanian. Semakin kita berani, semakin hawa penasaran kita semakin gede.
disitulah puncak di mana mata batin kalian akan diuji ataupun dibuka. Karena satu kali kita melihat, itu bakalan terus-terusan melihat, tetapi tidak di semuanya ataupun tidak di sembarangan tempat. Satu kali kalian bisa melihat makhluk tersebut, pasti dimanapun kalian berada, entah itu di kuburan, di tempat angker, kalian bakal bisa merasakan. Ya, itu perbedaannya. Beda sama mata batin yang pakai mantra ataupun pakai doa. Kalau kita niatkan lalu kita buka, itu akan melihat. Tetapi kalau mata batin yang tanpa mantra, itu kepekaan kita gede, sensitif kita gede. Itu perbedaannya. Ya, kayak gitu tadi. Siapkan garam kasar untuk jaga-jaga. Mungkin itu saja pemirsa yang bisa saya bahas mengenai mata batin tanpa mantra ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Video bisa saya akhiri, bisa saya sambung di lain waktu, di lain kesempatan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar. Saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Mokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.